Tuan Muda dan sang Bloodhaven Bladesman atau Sword Demon sedang duduk di luar ruangan. Mereka saling menatap. Tuan Muda berpikir, apa salah satu dari kedelapan Supreme Demon itu? Lihat saat menatap MC, sang Supreme pun mengalihkan perhatiannya dan berkata, nampaknya tahun ini akan lumayan panas. Lalu sang Bloodhaven Sword Demon bangkit dari duduknya dan perlahan pergi meninggalkan Tuan Muda. Tuan Muda lalu berkata, untungnya aku tidak lemah terhadap panas, sambil memperhatikan punggung sang Bloodhaven Sword Demon. Tuan Muda tak bisa menebak apa yang dipikirkan oleh Bloodhaven Sword Demon. Selain rasa lega yang Bloodhaven Sword Demon katakan, Tuan Muda tetap saja pembunuh saudaranya. Jadi sang Bloodhaven Sword Demon mungkin menyusun rencana untuk membunuh Tuan Muda, atau mungkin dia akan membiarkan kejadian ini berlayar jauh seperti awan di atas sana. Ketika Tuan Muda menatap langit, apapun kebenarannya, Tuan Muda tak menyesali perbuatannya itu. Tuan Muda berada dalam ruangan latihan dan mencoba pedang barunya, Black Demon Sword. Momen awal setelah menerima sebuah pedang baru adalah hal penting. Sebuah pedang bersatu dengan pendekarnya, dan pedang kelas atas seperti Black Demonic Sword bersatu dengan level yang lebih dalam daripada pedang lainnya. Meski pedang tak akan menolak pendekarnya, kalau persatuannya tidak berjalan lancar, maka potensi penuh pedang tersebut tak akan bisa dikeluarkan. Tuan Muda tersenyum dan menatap pedangnya dan berkata dalam hatinya, senang bertemu denganmu. Mulai sekarang aku adalah mastermu. Tuan Muda langsung mencoba mengalirkan sedikit energinya kepada Black Demonic Sword dan merasa sungguh berbeda. Ia sungguh menyukai pedang pemberian ayahnya itu dan mulai berlatih menggunakannya. Tuan Muda mulai berbicara dengan pedangnya seperti berbicara kepada seseorang. Tak henti-hentinya sang Tuan Muda berlatih energi dan teknik berpedangnya. Hingga beberapa hari, Li An pun hanya melihat dan mengantarkan minum saja kepada Tuan Muda. Namun saat Tuan Muda keluar dari ruang latihannya, tak disangka sekelompok orang penuh menunggu Tuan Muda keluar dari ruangan pelatihannya. Dan ternyata mereka adalah para Sword Demon. Tuan Muda tak tahu apakah mereka datang sendiri atau disuruh oleh sang Bloodhaven Sword Demon. Namun yang pasti adalah mereka mengarahkan kebenciannya kepada Tuan Muda dan memancarkan energi demonik ke arah Tuan Muda. Tuan Muda berkata dalam hatinya, kalau dia menerima energi demonik sebanyak itu, ia bisa mendapatkan luka dalam. Kalau salah bergerak, mereka dengan instan mengeluarkan energi demonik sebanyak itu hanya kepada Tuan Muda. Tuan Muda berusaha menahannya dan berkata dalam hatinya, apa mereka mau membuatku menjadi pecundang yang tak bisa keluar rumah? Tuan Muda pun mengingat kalau ia menerima energi demonik sebanyak itu dari banyak martial art. Ia pun menggunakan teknik rahasia, yaitu Meridian Strengthening Technique. Teknik rahasia yang memperkuat Meridian dengan menerima energi dari banyak martial arts dan menyerang setiap bagian tubuh targetnya. Semakin banyak martial art yang melakukannya, maka semakin efisien tekniknya. Tuan Muda menjadikannya sebuah kesempatan yang sangat bagus untuk menggunakan Meridian Strengthening Technique agar menjadi lebih kuat. Tuan Muda menerobos semuanya dan mencoba bertahan menggunakan teknik itu, berusaha untuk terus melangkah menghadapi semua energi demonik yang menghampirinya, hingga membuat sebagian orang terkuat karena tindakannya. Level Meridian Strengthening Technique Tuan Muda ini sudah melampaui tahap kedua dan memasuki tahap ketiga. Tuan Muda menahan semuanya dan terus menerobos para pasukan Sword Demon hingga akhirnya melewati tahap keempat dan menuju tahap kelima yang terakhir. Saat akan merasakan yang terakhir, tiba-tiba energi demonik yang diarahkan pun berhenti
Tuan Muda lalu membuka matanya dan melihat sekelilingnya kalau mereka berhenti mengerahkan energi demonik kepada Tuan Muda. Para pasukan Sword Demon terkejut dan merasa panik karena Tuan Muda mampu menahannya hingga akhir. Tuan Muda pun akhirnya diberikan jalan agar ia bisa lewat. Sang Tuan Muda terus berjalan tanpa mempedulikan orang-orang yang ada di belakangnya. Ia tersenyum dan berkata dalam hatinya kalau para Sword Demon telah mengakui kekuatan Tuan Muda. Tuan Muda pun berniat untuk menemui ayahnya. Saat sampai di sana, ternyata ayahnya tidak ada di singgasananya. Tuan Muda terlihat kecewa, namun terdengarlah suara di belakangnya yang bertanya, "Kau mau duduk di sana?" Ternyata sang Heavenly Demon ayahnya telah berdiri di belakangnya. Tuan Muda terkejut karena tidak menyadari kehadiran ayahnya itu. Tuan Muda menjawab, "Tidak, aku tidak mau dijebak oleh kursi itu," kata sang Tuan Muda sedikit panik. Sang Heavenly Demon pun melewatinya sambil berkata, "Mau berkata sok keren lagi," lalu menyuruh Tuan Muda untuk naik menuju singgasana dan menyuruhnya untuk duduk di atas singgasana itu. Tuan Muda menurutinya dan duduk di atas singgasana itu. Sang Heavenly Demon bertanya, "Bagaimana?" Lalu Tuan Muda melihat sekelilingnya dan melihat di sebelahnya patung demonik. Tuan Muda menjawab, "Kukira aku akan bersemangat, tapi aku tak merasakan apa-apa." Heavenly Demon berkata kalau dulu dia juga merasa begitu. Saat sang Heavenly Demon membunuh banyak orang dan bahkan saudaranya sendiri untuk naik ke tahta itu. Tuan Muda penasaran apa yang dia rasakan kalau dia tidak merasa senang sama sekali. Sang Tuan Muda menatap ayahnya. Lalu Heavenly Demon berkata kalau para Sword Demon menemui Tuan Muda atas keinginan mereka sendiri dan Bloodhaven Sword Demon tak menyuruh mereka. Tuan Muda berkata kalau ayahnya sudah tahu hal itu. Tuan Muda mengatakan kalau ia bertindak seolah bukan apa-apa saat ia menahan energi yang mereka lemparkan kepadanya. Tuan Muda menolak untuk ditekan oleh mereka, tapi begitu Tuan Muda meninggalkan tempat itu, ia langsung bergetar. Sang Heavenly Demon berkata, "Apakah mereka begitu menakutkan?" Sang Tuan Muda menjawab, "Tidak." Tuan Muda merasa takut karena penilaiannya salah. Kalau seseorang terpancing emosi dan mencoba menyerang Tuan Muda saat itu, Tuan Muda mungkin akan mati. Kalaupun Tuan Muda selamat, Tuan Muda takkan bisa menjadi penerus setelah membunuh pasukan Sword Demon. Tuan Muda berkata, "Makanya aku takut. Fakta bahwa bisa saja ada momen di mana aku harus membuat keputusan yang mempengaruhi segalanya. Anehnya saat aku berpikir begitu, aku merindukan ayah." Tuan Muda pun tidak mengerti kenapa ia bisa merindukan ayahnya. Seseorang manusia demonik tidak melihat ke belakang. Kita menatap ke depan dan terus maju, kata sang Heavenly Demon. Tuan Muda merasa kalau ayahnya sedang menghiburnya dengan mengatakan hal itu. Tuan Muda juga berkata kalau dirinya memikirkan hal lain. Bagaimana kalau kita taruh patung wanita cantik daripada patung demon itu? Contohnya Central Flying Flower yang terkenal. Sang Tuan Muda malah bercanda mengatakan hal itu. Sang Heavenly Demon hanya menatapnya tanpa berbicara, membuat Tuan Muda malu karena telah mengoceh yang tidak jelas. Tuan Muda lalu bangkit dari duduknya dan mengatakan, "Melihat aku sudah mulai mengoceh tidak jelas, sudah waktunya aku pergi." "Ayah, silahkan duduk," kata sang Tuan Muda dan berjalan pergi dari ruangan itu. Namun sebelum pergi, ia bertanya kepada ayahnya, "Bolehkah aku membunuh Bloodhaven Sword Demon?" Dengan dinginnya sehabis bercanda mengatakan hal itu. Sang Heavenly Demon tertawa mendengar perkataan Tuan Muda yang meminta izin untuk membunuh salah satu dari 8 Supreme Demon. Sang Heavenly Demon berkata, bahkan kalau Tuan Muda bisa membunuh komandan pasukan demonik, ia takkan bisa menang melawan Bloodhaven Supreme Demon. Sang Tuan Muda terdiam dan berkata kepada ayahnya, lalu mengapa ayahnya menciptakan konflik antara Tuan Muda dan Bloodhaven Supreme Demon? Tuan Muda lalu meminta ayahnya untuk bertanggung jawab. Sang Heavenly Demon menjawab, "Tentu aku akan bertanggung jawab. Akan kujadikan kau pemimpin Pavilion Nirvana." Sang Heavenly Demon memberikan sebuah posisi pada Tuan Muda. Pavilion Nirvana adalah biro penyelidikan di kultus demonik, dan sang Heavenly Demon ingin Tuan Muda bertanggung jawab atas organisasi itu. Karena Tuan Muda terdiam, sang Heavenly Demon bertanya pada Tuan Muda,
Ada apa? Bukankah kau mau memastikan agar disiplin dan aturan berjalan dengan baik? Sang tuan muda bingung. Apa artinya ini? Ia berkata dalam hatinya. Apa mungkin sang Heavenly Demon memanfaatkan tuan muda untuk menyelesaikan urusan yang dia tunda? Dia tak peduli kalau aku hidup atau mati, kata sang tuan muda menggertakkan gigi. Heavenly Demon memperhatikan tuan muda, dan tuan muda pun berhenti memikirkan tujuan sang Heavenly Demon. Daripada itu, tuan muda berfokus mengambil keputusan berdasarkan apa yang tuan muda lihat dan dengar. Sang Heavenly Demon adalah seseorang yang meninggalkan informasi di dinding untuk anak-anaknya, dan dia juga seseorang yang akan menggunakan anak-anaknya untuk sesuatu yang berbahaya kalau anak itu berguna. Lalu sang tuan muda berkata menggunakan istilah kepada sang Heavenly Demon. Kalau ayah ingin aku keluar dan membunuh sapi, maka setidaknya aku harus keluar dengan pedang di tanganku. Sang Heavenly Demon pun bertanya, apa ada sesuatu yang tuan muda inginkan? Tuan muda lalu mengatakan kalau ia ingin diberi izin untuk memasuki Heavenly Demon Archives. Sontak saja Heavenly Demon sedikit terkejut. Heavenly Demon Archives adalah tempat di mana segala macam manual murim rahasia yang langka disimpan. Hanya sedikit orang termasuk Heavenly Demon yang bisa memasukinya. Sang Heavenly Demon lalu berkata, kalau kau pikir kau bisa mempelajari semacam martial art tingkat tinggi hanya karena kau masuk ke sana, maka kau sangatlah salah. Hanya melihat-lihat judulnya saja akan berlebihan untukmu. Tuan muda termenung, dan seperti yang Heavenly Demon katakan, ada terlalu banyak manual di Heavenly Demon Archives. Bahkan kalau tuan muda beruntung dan mendapatkan salah satu manual art tingkat atas, levelnya akan mirip dengan Swording Sword Art yang sudah tuan muda kuasai. Tuan muda mengatakan kalau ia ingin menguji keberuntungannya sendiri. Heavenly Demon berkata kalau dia tak tahu tujuan kotor apa yang tuan muda pikirkan, namun ia akan memberinya izin untuk memasuki Heavenly Demon Archives selama 7 hari. Tuan muda pun berterima kasih kepada ayahnya karena telah diberi izin untuk memasukinya. Di dalam Heavenly Demon Archives, tuan muda berkata dalam hatinya, dulu tuan muda kembali ke kultus Divine Heavenly Demon yang sudah ditutup demi mendapatkan Secret Demonic Soul. Seharusnya tuan muda mati, namun sudah berpuluh-puluh tahun berlalu sejak tuan muda pergi dari kultus. Wajahnya yang rusak membuatnya tak ada yang mengenali tuan muda. Butuh waktu cukup lama bagi tuan muda dari posisi prajurit biasa hingga naik ke peringkat di mana ia bisa bertemu dengan pemimpin kultus yang baru secara pribadi. Ia pun dapat mendengar tentang martial art tertentu dari pemimpin kultus saat itu. Salah satunya adalah Four Strength of the Twin God. Itu adalah martial art mobilitas yang hebat, yang hanya terdiri dari 4 gerakan. Katanya itu adalah teknik pendukung untuk martial art milik Heavenly Demon. Namun entah kapan wawasan tentang teknik itu menghilang dan tidak lagi diwariskan. Katanya orang yang mendapatkan Four Striders of the Wind adalah Joe Baekdo, pemimpin kultus saat itu. Kilas balik sang tuan muda dan pemimpin kultus saat itu diceritakan, di mana sang pemimpin kultus dan tuan muda duduk berbincang. Kata Joe Baekdo, ia bisa menjadi pemimpin kultus karena menemukan From Striders of the Wind God yang telah lama hilang, dan ia menemukannya di Heavenly Demon Archives. Sang tuan muda lalu bertanya kepada Joe Baekdo, kalau manualnya ada di sana, mengapa orang mengira teknik itu hilang? Joe Baekdo menjawab, karena manualnya tak disimpan di rak buku. Manual berharga itu digunakan untuk menompang rak buku ke-19. Kembali ke masa ini, sang tuan muda menemukan manual tersebut dan mengambilnya dari bawah rak ke-19. Tuan muda lalu membuka bukunya, dan ternyata memang itulah manual God Striders of the Wind God. Hanya 4 langkah sudah cukup untuk mengelilingi dunia. Tuan muda lalu tersenyum saat membacanya. Four Striders of the Wind God memiliki 4 gerakan utama, yaitu Shadow Step, Flicker Step, Dead Step, dan Whiff Step. Shadow Step yaitu langkah pertama digunakan saat mencoba menyusup ke suatu tempat. Mulanya langkah itu hanya digunakan agar tidak ketahuan oleh satu orang. Namun setelah mulai ahli, maka bisa meningkatkan jumlah tersebut. Bahkan katanya setelah menguasai Shadow Step sepenuhnya, maka akan bisa menghilang, bahkan jika ada 10 orang menatap lurus ke arahnya. Flicker Step adalah langkah kedua yang digunakan untuk bertahan. Itu adalah
adalah teknik yang akan membantu untuk mencari jalan keluar, bahkan ketika serangan tak terhindarkan datang. Death Step adalah langkah ketiga yang dapat menyerbu musuh, kemudian dapat menembus atau menghancurkan pertahanan apapun. Dan yang terakhir adalah Sweep Step. Teknik mobilitas yang dikatakan sangat cepat sampai kata cepat itu sendiri terlalu remeh untuknya. Tuan muda lalu berlatih selama 7 hari di dalam Heavenly Demon Archives, dan 7 hari kemudian Tuan muda telah berada di pavilion Heavenly Demon dan melaporkan pada ayahnya. Sang Heavenly Demon bertanya, "Apa yang kau pelajari di Heavenly Demon Archives?" Sang Tuan muda menjawab, "Itu adalah martial art mengenai mobilitas." Ayahnya penasaran, lalu Tuan muda mengatakan, "Four Striders of the Wind God." Sang Heavenly Demon terkejut dan mengatakan kepada Tuan muda untuk jangan berbohong kepadanya dan bertanya bahwa Tuan muda mempelajari martial shadow step yang telah hilang. Tuan muda lalu berkata kalau dia tak punya keberanian untuk berbohong pada Heavenly Demon. Sang Heavenly Demon pun meminta Tuan muda untuk menunjukkan padanya yang telah ia pelajari. Lalu sang Tuan muda bertanya, "Apa yang akan ayah berikan padaku untuk itu?" Sang Heavenly Demon menghela napas lalu berkata, "Aku akan mengampuni nyawamu." Tuan muda lalu menunjukkan di depan sang Heavenly Demon teknik shadow step yang hilang itu. Baru mulai dengan shadow step, yaitu bagian pertama. Sang Heavenly Demon sangat terkejut hingga bangkit dari tempat duduknya. Bayangan Tuan muda menjadi banyak dan samar saat menunjukkan Four Striders of the Wind God Shadow Step. Sang Heavenly Demon bertanya kepada Tuan muda di mana dirinya mempelajari Four Striders of the Wind God. Tuan muda lalu menjawab kalau ia mempelajari di Heavenly Demon Archives. Sang Heavenly Demon menghampiri Tuan muda lalu berkata, "Kau berani berbohong padaku?" Itu karena sang Heavenly Demon tak percaya dan mengira Four Striders of the Wind God tidak ada di Heavenly Demon Archives. Tuan muda menjawab kalau ia benar-benar mempelajari di Heavenly Demon Archives selama ia berada di sana. Sang Heavenly Demon berkata, "Kau bersikeras untuk berbohong ya?" Tuan muda menjelaskan dan menjawab, "Ayah yakin manualnya tak mungkin ada di sana hanya karena ayah sudah membaca banyak manual yang ada di sana. Manual itu bisa saja tidak disimpan di rak bagian manual teknik kaki." Saat Tuan muda mengatakan hal itu, akhirnya sang Heavenly Demon mengerti dan berkata, "Kau sudah tahu bahwa di sana ada Four Striders of the Wind God?" Tuan muda menjawab, "Tidak." Tuan muda lalu menjelaskan kembali kalau pada awalnya Tuan muda ingin mempelajari martial art yang lain dan tidak sengaja menemukannya. Sang Heavenly Demon masih tampak ragu lalu menanyakan, "Di mana kau menemukannya?" Tuan muda menjawab kalau ia menemukannya karena manual itu dijadikan penopang di kaki rak yang tampak miring. Saat Tuan muda akan mencoba meluruskannya, ia pun menemukannya. Sang Heavenly Demon menarik napas setelah mendengar semuanya dan berkata, "Kalau begitu, bagian penting dari manualnya pasti sudah diambil." Tuan muda terkejut, bagaimana ayahnya bisa mengetahui hal itu. Lalu sang Heavenly Demon pun menjawab kalau ia akan melakukan hal yang sama jika dia yang menemukannya. Ia berbalik menuju singgasananya dan menyuruh Tuan muda memberitahu langkah-langkah Four Striders of the Wind God kepadanya. Tuan muda berkata di dalam hatinya kalau ia tahu hal ini akan terjadi karena tujuannya bukanlah mengalahkan ayahnya dan menjadi sang Heavenly Demon. Tujuannya adalah membunuh Hua Mugi dan untuk menyelamatkan ayahnya dan semua orang di pavilion Heavenly Demon. Selain itu, Tuan muda juga memang berniat membantu ayahnya untuk mengelilingi dunia dan menikmati hidupnya sebelum dia turun dari posisi Heavenly Demon. Jadi Tuan muda merasa tak masalah jika ia mengajari Four Striders of the Wind God pada ayahnya. Namun Tuan muda lalu berkata, "Aku tidak mau." Setelah pembicaraan dalam hatinya itu yang mengatakan tak masalah, namun dia berkata kalau ia tidak mau. Ia kemudian berkata kembali kepada ayahnya, "Tidak ada yang gratis di dunia ini." Sang Heavenly Demon melirik Tuan muda dengan tatapan tajam lalu berkata, "Seingatku, aku mengajarimu sebuah teknik latihan saat berburu secara gratis kan?" Namun sang Tuan muda menjawab kalau itu adalah bayaran alkohol yang diminum oleh ayahnya saat itu. Sang Heavenly Demon lalu berkata, "Bagaimana bisa kau menahan diri sampai sekarang?
kau memang berani sekali." Tuan muda tersenyum lalu membalas perkataan ayahnya kalau ia menahan diri sampai ia berkembang hingga titik ini. Lalu Heavenly Demon menanyakan, apa ada yang Tuan muda inginkan? Lalu Tuan muda menjawab kalau ia ingin Heavenly Demon Defense Art. Heavenly Demon Defense Art melindungi tubuh pemakainya dan merupakan martial art eksklusif yang hanya boleh dipelajari oleh Heavenly Demon. Kalau Tuan muda bisa mempelajari itu, maka itu sama saja seperti ia mendapatkan nyawa tambahan. Namun sang Heavenly Demon menjawab kalau itu mustahil, karena Heavenly Demon Defense hanya boleh dipelajari oleh Heavenly Demon atau penerusnya. Lalu Tuan muda berkata kalau ayahnya hanya perlu mengajarinya secara diam-diam. Heavenly Demon tentu saja terkejut. Tuan muda meneruskan ucapannya, lagi pula Heavenly Demon Defense Art bukanlah teknik yang bisa dilihat dari luar. Kalau ayah mengajariku secara diam-diam, maka tak akan ada yang tahu. Setelah mengatakan hal itu, Tuan muda lalu pamit kepada ayahnya dan menyuruhnya untuk memikirkan kembali keputusannya dan memberitahu Tuan muda. Saat Tuan muda berjalan untuk pergi, sang Heavenly Demon berkata, sebagai gantinya, kau harus mengajariku Force Traders of the Wind God terlebih dahulu. Tuan muda lalu berbalik karena terkejut tak menyangka ayahnya akan benar-benar mengajari Tuan muda Heavenly Demon Defense Art. Tuan muda lalu berkata, karena kita membicarakannya sekarang, apa bisa aku ajarkan pada ayah sekarang? Tanpa mengucapkan hal lain, sang Heavenly Demon berkata, kalau Tuan muda bahkan tak curiga sedikit pun, apakah ia tak takut kalau ayahnya takkan mengajari Heavenly Demon Defense Art setelah ayahnya mempelajari Force Traders of the Wind God? Sang Tuan muda menjawab, sama sekali tidak, karena ayah bukanlah seseorang yang akan melakukan hal yang memalukan seperti itu di hadapan putranya sendiri. Sang Heavenly Demon terdiam lalu menyuruh Tuan muda untuk memberitahukan langkah-langkahnya. Tuan muda pun memberitahukan ayahnya Force Traders of the Wind God dengan membacakannya. Sang Heavenly Demon fokus untuk mempelajari manual itu. Setelah selesai, Tuan muda bertanya, haruskah ia menyebutkannya sekali lagi? Namun sang Heavenly Demon berkata kalau itu tidak perlu, lalu melakukan teknik Force Traders of the Wind God yang membuat Tuan muda sangat terkejut karena Tuan muda merasa kalau yang dipelajari oleh ayahnya sangat berbeda dari yang Tuan muda pelajari. Apa ini interpretasi ayah sendiri? Kata Tuan muda menanyakannya dalam hatinya. Setelah selesai, sang Heavenly Demon memuji Force Traders of the Wind God dengan berkata kalau ini adalah martial art yang sangat bagus. Tuan muda terdiam dan berkata dalam hatinya, setelah regresiku, perubahan yang paling besar telah terjadi. Akankah Hua Mugi dapat mengalahkan ayahnya yang telah mempelajari Force Traders of the Wind God? Heavenly Demon lalu berkata kalau ia akan mengajari Tuan muda Heavenly Demon Defense Art sekarang, dan dia hanya akan mengatakannya sekali dan menyuruh Tuan muda untuk mengingatnya dengan benar. Tuan muda menjawabnya, baik ayah, dengan penuh semangat. Namun saat kembali, jidat Tuan muda terluka dan membentuk benjolan. Ia pun berada dalam ruangannya sambil cemberut. Lian yang berada di samping Tuan muda berkata dengan menggebu-gebu, siapa itu sebenarnya? Bajingan sombong mana yang menyentuhmu? Aku akan pergi. Dan sebelum Lian menyelesaikan ucapannya, Tuan muda menjawab kalau ayahnya lah yang memukulnya. Lian langsung terdiam dan tak mengatakan apapun dengan ekspresi yang menggemaskan. Kilas balik sebelumnya, saat Tuan muda telah berhasil mempelajari Heavenly Demon Defense Art dengan penuh perjuangan, ia lalu berkata kepada ayahnya, sang Heavenly Demon, nampaknya sekarang kita memiliki rahasia. Aku lebih senang soal itu daripada mempelajari Heavenly Demon Defense Art. Sang Heavenly Demon lalu mencitak-citak Tuan muda dan berkata kepadanya untuk jangan kurang ajar. Begitulah Tuan muda mendapatkan luka di jidatnya. Kembali ke ruangan Tuan muda, Tuan muda bertanya kepada Lian kenapa ia tidak jadi pergi. Lian lalu menjawab kalau ia adalah orang yang melindungi bukan menyerang. Tuan muda tersenyum lalu merenung dalam hatinya. Di masa lalu dia takkan berani bercanda seperti itu. Tuan muda memanggil Lian lalu berkata kalau ia tak bisa melakukannya sekarang, tapi aku pasti akan bisa memperbaiki efek samping body fatigue fashionmu untukmu. Jadi tunggulah sedikit lebih lama, kata Tuan muda lalu membuat Lian terus menatap Tuan muda. Tuan muda mengatakan kepada Lian kalau Tuan muda telah bilang kepada pemimpin kultus bahwa kultus harus berubah menjadi tempat di mana orang-orang tak lagi harus mengubah tubuh mereka demi melindungi orang lain, agar tempat ini dapat menjadi naungan di mana orang seperti Lian tak perlu melakukan hal yang
yang tidak ingin mereka lakukan. Setelah Tuan Muda mengatakan hal itu, mata Lian berkaca-kaca merasa terharu atas semua tindakan Tuan Muda. Tuan Muda lalu berkata, "Bodyguard Lian, dengarkan baik-baik apa yang akan kukatakan." Lian pun langsung bersiap layaknya prajurit yang memenuhi perintah atasannya. Lalu Tuan Muda mengatakan kalau mulai saat ini Lian dipecat dari posisinya sebagai bodyguard Tuan Muda. Sontak saja Lian terkejut dengan perkataan Tuan Muda dan menanyakan apa Tuan Muda benar-benar memecatnya. Namun ternyata Tuan Muda berkata lagi kalau Lian telah dipilih untuk menjadi kapten dari Pento Shadow Corps. Lian heran karena seingatnya dalam kultus mereka tak ada nama kelompok Pento Shadow Corps. Tuan Muda mengiyakan kelompok tersebut tidak ada dalam kultus mereka. Tapi mulai sekarang Tuan Muda lah yang akan membuatnya. Kelompok Pento Shadow Corps yang melapor langsung hanya kepada Tuan Muda. Lian lalu berkata, "Berarti kau menjadikanku kapten dari kelompok yang belum ada." Tuan Muda tak menjawabnya, namun malah memberikan pertanyaan lagi kepada Lian, "Apakah kau akan menjadi kapten Pento Shadow Corps demi aku?" kata Tuan Muda sambil tersenyum. Lian pun nampak menerimanya dan menjadi kapten dari kelompok Pento Shadow Corps. Di jalan kota, tampak Tuan Muda yang sedang menunggu sesuatu sambil bersandar di sebuah tembok gapura sambil merenungkan kelompok yang akan dibuatnya. Ia bilang pada Lian akan membuat kelompok yang bekerja langsung di bawah Tuan Muda, tapi itu tidaklah mudah karena untuk menjalankan organisasi diperlukan modal berjumlah besar, dan untuk mendapatkan modal itu Tuan Muda akan menggunakan insiden yang terjadi sebelum Tuan Muda regresi. Saat Tuan Muda terlarut dalam pikirannya, seorang pria bernama Yang Dang berkata kalau ia telah dipilih untuk memimpin misi ini. Ternyata misinya adalah pengawalan orang terkaya. Beberapa prajurit bayaran pun langsung menatap Yang Dang. Yang Dang berkata, "Karena ini misi dengan bayaran besar, tingkat bahayanya juga tinggi. Pastikan kalian tetap waspada. Siapapun yang bertindak bodoh akan mati di tanganku," kata Yang Dang. Namun prajurit bayaran lain tampak tak memperdulikan Yang Dang, lalu menghampiri Tuan Muda dan bertanya, apa benar Tuan Muda adalah orang yang direkomendasikan oleh prajurit Seo? Tuan Muda pun mengiyakan. Ia pun bertanya kepada Tuan Muda, apa kau bisa mempercayai keterampilanmu? Tuan Muda menjawab, apa kau akan mengakui kalau aku bisa mengirismu? Tuan Muda berkata dengan cool dan senyuman manis. Yang Dang berkata, dasar sombong. Ia lalu mengingatkan kalau mereka berada di dunia di mana kepala orang sombong akan jatuh semudah embun di pagi hari. Tuan Muda pun tak memperdulikannya dan berkata kalau ia akan mematuhi perintah Yang Dang dan menyuruhnya jangan khawatir karena Tuan Muda akan puas selama ia dibayar. Yang Dang nampak kesal dan bilang kalau ia akan mengawasi Tuan Muda. Tuan Muda lalu melihat ke arah kereta di mana terlihat seorang ibu beserta anaknya yang menjadi tujuan misi ini. Misinya adalah mengawal kedua orang itu ke Namping dengan selamat. Tuan Muda berniat untuk menyelamatkan mereka karena mereka meninggal di kehidupan Tuan Muda sebelumnya regresi. Saat anak itu menatap Tuan Muda lalu melambaikan tangan kepadanya. Misi pengawalan pun dimulai. Para prajurit bayaran dengan fokus menjaga kereta yang dikomandoi oleh Yang Dang. Setelah senja, mereka pun menemukan tempat untuk beristirahat. Komandan Yang Dang membagikan makanan sambil berkata, kita tak tahu kapan lagi bisa makan, jadi isi perutmu dengan baik. Prajurit bayaran yang lain mengeluh karena hanya dendeng sapi yang bisa mereka makan, namun sekedar ocehan saja. Sedangkan Tuan Muda tak ikut makan dan hanya duduk di atas sebuah batu di pojok sambil merenung. Penyebab kematian kelompok pengawal ini karena Tuan Muda mendengar kalau kelompok ini diserbu oleh pengembara dari luar yang bahkan mayat mereka tak dapat ditemukan. Tak ada yang tahu bagaimana mereka dibunuh saat tengah malam tiba. Para prajurit tentara bayaran mengalami muntah darah yang sangat parah hingga menyebabkan kematian. Ternyata mereka telah diracuni. Tuan Muda terkejut saat mengetahui ada racun yang digunakan, namun tidak terjadi apa-apa pada Tuan Muda. Lalu tiba-tiba Yang Dang si komandan datang dan heran mengapa Tuan Muda tidak terracuni. Tuan Muda pun langsung bisa menebak kalau Yang Dang lah
dalang yang telah meracuni mereka dan menaruhnya dalam makanan yang ia bagikan. Tuan muda berkata kalau ia tidak memakan makanan yang dibagikan oleh Yang Dang. Yang Dang malah langsung menghunuskan pedangnya pada tuan muda dan berkata, sayang sekali, akan lebih baik kalau kau mati keracunan. Tuan muda menatapnya berkata dalam hatinya, kalau siapa sangka sang pemimpinlah yang meracuni mereka. Tuan muda lalu berkata kalau hidup Yang Dang sungguh menyedihkan sekali. Lalu ia bertanya, apa yang akan kau lakukan dengan uang yang kau dapat setelah membunuh rekanmu sendiri? Yang Dang menjawab, kalau banyak hal yang bisa ia lakukan dengan uang tersebut. Ia bisa membeli wanita, alkohol, dan yang lainnya. Tuan muda bertanya kembali, apa Yang Dang membunuh orang lain hanya demi hal itu? Yang Dang pun malah berkata kepada tuan muda, dasar bodoh, lebih baik kau cemaskan saja nyawamu sendiri, kata Yang Dang percaya diri menganggap tuan muda lemah. Lalu tiba-tiba sekelompok orang dengan pakaian seperti seorang asasin pun muncul dan mengganggu pembicaraan Yang Dang dan tuan muda. Pakaian mereka sangat tertutup persis seperti asasin di tengah malam. Tuan muda pun berkata dalam hatinya kalau mereka cukup kuat. Mereka adalah rekan Yang Dang yang menyuruhnya untuk melakukan hal ini. Yang Dang pun sedikit terkejut karena mereka tiba lebih awal. Lalu sosok yang nampak seperti pemimpinnya berteriak menyuruh orang yang berada di dalam kereta untuk keluar. Keluar sekarang sebelum kubakar kereta kudanya, kata orang yang memimpin itu. Ibu dan anak yang jadi misi pengawalan tuan muda pun keluar dari dalam kereta. Pemimpin yang memanggilnya berkata kalau mereka bersembunyi seperti tikus dan dia dimarahi karena tidak bisa menemukan mereka. Sang ibu itu menangis dan menyebut pemimpin itu dengan sebutan prajurit Kwon, memintanya untuk mengampuni nyawa anaknya. Pemimpin itu ternyata disebut prajurit Kwon. Ia malah mempermainkan sang ibu yang memintanya untuk mengampuni nyawa anaknya. Bahkan prajurit Kwon memanggil ibu dari anak itu dengan sebutan jalang sialan dan menyuruh mereka untuk berlutut dan memohon ampun. Sang anak sangat ketakutan melihat hal yang terjadi di hadapannya. Sang ibu yang bergetar ketakutan berkata kalau ia akan memberi mereka uang 10 kali lebih banyak daripada yang mereka terima. Prajurit Kwon menyuruh sang ibu untuk berhenti berbicara, lalu mengatakan kalau ayahnya telah tertangkap. Sontak saja hal itu membuat wanita itu terkejut. Prajurit Kwon lalu menyadari kalau masih ada orang lain selain mereka. Ternyata itu adalah tuan muda. Prajurit Kwon menyadari karena tuan muda melambai kepada ibu dan anak yang diincar oleh mereka. Prajurit Kwon lalu bertanya kepada Yang Dang, siapa dia? Belum sempat Yang Dang menjawab, tuan muda terlebih dahulu menjawabnya dengan berkata kalau ia hanyalah seseorang yang menerima uang untuk membawa mereka ke tempat tujuannya. Sambil berdiri di depan ibu dan anak itu, prajurit Kwon bertanya kepada Yang Dang, apa dia bukan bawahanmu? Yang Dang menjawab kalau dia hanyalah pengembara yang belum ditangani. Prajurit Kwon lalu menyuruh untuk menyingkirkan tuan muda. Tuan muda pun berkata kepada Yang Dang, jelas sekali mereka adalah preman jalanan yang akan mengkhianati master mereka. Kau yakin akan diberi hadiah? Mereka mungkin akan membunuhmu dan mengambil bayaranmu, kata sang tuan muda yang berhasil membuat Yang Dang menjadi bingung dan ragu dengan prajurit Kwon. Prajurit Kwon yang mendengar ucapan tuan muda menjadi kesal karena dia disebut preman jalanan yang mengkhianati masternya. Tuan muda berkata kalau sebenarnya ia sudah berbicara dengan sopan karena ada anak kecil di sana. Tuan muda pun malah membuat prajurit Kwon semakin kesal dengan nada bicaranya, lalu menyuruh kedua bawahannya untuk membunuh tuan muda lebih dulu. Tuan muda pun terus menggoda Yang Dang dan mengatakan, dengar itu, dia bilang lebih dulu berarti selanjutnya adalah kau. Yang Dang semakin bingung karena semua ucapan tuan muda. Tiba-tiba sebuah belati menusuk leher Yang Dang dari belakang. Dan benar saja, prajurit Kwon lah yang melakukan hal itu. Prajurit Kwon lalu berkata, si bodoh itu terlalu ceroboh. Seharusnya kau tidak mempercayai seorang pengembara. Tuan muda menatapnya dengan dingin lalu berkata, itulah yang terjadi pada orang yang berkhianat demi uang.
Prajurit Kwon semakin tersulut emosi lalu berkata, "Berapa lama lagi kita perlu mendengarkan ocehan bajingan itu?" Lalu para anak buahnya pun bergegas untuk menyerang Tuan Muda. Tuan Muda menyuruh wanita di belakangnya untuk menutupi kedua matanya dan telinga anaknya. Wanita itu menuruti Tuan Muda dan segera menutupi mata dan telinga anaknya. Saat serangan menuju Tuan Muda, dengan kalem Tuan Muda menggunakan Four Striders of the Wind God dan menghabisi para anak buah Prajurit Kwon. Prajurit Kwon terkejut karena Tuan Muda langsung berada sangat dekat dengannya. Sebelum kepala para anak buah Prajurit Kwon jatuh ke tanah, Prajurit Kwon lalu bertanya pada Tuan Muda, "Siapa kau?" Ia terkejut karena para anak buahnya dihabisi oleh Tuan Muda dengan sekejap saja. Tuan Muda berkata, "Itu pertanyaanku, kalian siapa?" kata Tuan Muda yang balik bertanya pada Prajurit Kwon. Wanita di belakang Tuan Muda lalu berkata kalau yang bernama Kwon adalah salah satu pengikut yang melindungi keluarganya. Ia lalu berkata, "Aku adalah Geum Saeon, putri dari Golden Manor Master." Tuan Muda pun mengatakan dalam hatinya kalau inilah sebabnya ia menyembunyikan identitasnya dan bergabung sebagai prajurit pengembara. Ayahnya wanita itu adalah Geum Ahso. Dia adalah salah satu dari 10 pedagang terbesar di Central Plains. Geum Ahso adalah master dari Golden Manor. Tuan Muda mengingat saat sebelum regresi ada sebuah insiden di mana Golden Manor Master dikhianati oleh pengikut paling setianya dan kehilangan nyawanya. Bahkan putrinya juga meninggal. Saat Tuan Muda sibuk merenungkan dan mengingat kehidupannya sebelumnya, ia membelakangi Prajurit Kwon karena sedang berbicara dengan Geum Saeon. Prajurit Kwon merasa ada celah dan segera mengayunkan pedangnya ke arah Tuan Muda. Namun Tuan Muda dengan coolnya tanpa menoleh ke belakang dan menebaskan pedangnya kepada Prajurit Kwon hingga dia tidak sadarkan diri kalau kepalanya telah terlepas dari tubuhnya. Geum Saeon terkejut dengan perbuatan Tuan Muda. Tuan Muda lalu berkata, "Para sampah ini selalu mencoba menyerangku saat aku melihat ke arah lain." Tuan Muda pun menyarungkan kembali pedangnya. Geum Saeon lalu berkata kalau ia ingin mempekerjakan Tuan Muda dan meminta bantuannya. Tuan Muda pun mengatakan kalau sekarang situasinya sudah berbeda dan harganya akan menjadi lebih mahal. Geum Saeon tak peduli semahal apapun Tuan Muda, ia pasti bisa membayarnya. Lalu meminta tolong kepada Tuan Muda untuk menyelamatkan ayahnya. Tuan Muda tersenyum lalu berkata, "Ayo," dan mereka pun setuju. Di luar Golden Manor, seseorang tertawa saat kereta kuda yang ditunggangi oleh Geum Saeon dan Tuan Muda telah tiba di Golden Manor. Ia berkata, "Akhirnya kita bisa menangkap mereka berdua," kata orang itu yang berdiri dengan para bawahannya menunggu sosok dalam kereta. Dia adalah atasan Prajurit Kwon. Mereka merasa senang karena rencana yang telah mereka siapkan selama 10 tahun akhirnya telah berhasil. Namun tak lama setelah itu, atasan Prajurit Kwon itu merasa heran saat Geum Saeon dan putrinya masih hidup dan baik-baik saja turun dari kereta kuda. Ia bertanya, "Di mana Kwon?" Tuan Muda menjawab kalau yang lainnya sudah mati kecuali Tuan Muda. Atasan Prajurit Kwon penasaran dan bertanya pada Tuan Muda, "Dia mati? Siapa yang membunuhnya?" Tuan Muda pun menjawab kalau itu adalah martial master misterius yang masih muda dan tampan. Atasan Prajurit Kwon lalu berteriak, "Kenapa kau memuji musuhmu?" Tuan Muda tak menjawab dan hanya terdiam. Lalu orang tersebut terkejut dan menyadari kalau yang membunuh Prajurit Kwon adalah Tuan Muda. Tuan Muda lalu tersenyum dan berkata lagi, "Nampaknya kau pandai melihat orang." Tiba-tiba saja seluruh prajurit yang ada di sana mengepung mereka bertiga dan membuat Geum Saeon takut. Lalu atasan Prajurit Kwon itu berkata, "Kalau kau sudah menyelamatkan wanita dan anak itu, seharusnya kau pergi jauh dari sini, tapi kau malah kembali ke sarang harimau." Tuan Muda berkata, "Sarang harimau? Mana harimaunya? Yang kulihat di sini hanya ada anjing yang menggigit master mereka sendiri." Kata-kata Tuan Muda membuat keadaan terdiam sejenak. Lalu atasan Prajurit Kwon berpikir kalau Tuan Muda telah membunuh Prajurit Kwon dan bukannya kabur, tapi Tuan Muda malah datang ke markas musuh. Tuan Muda juga terlihat percaya diri dan santai meskipun sedang terkepung. Atasan itu sampai pada kesimpulan kalau Tuan Muda bukanlah orang biasa. Ia lalu memberikan hormat
hormat dan berkata kepada Tuan Muda, "Kau siapa? Ayo masuk dulu dan bicara sambil minum." Katanya meski mereka bertemu dalam situasi seperti ini, ia akan tetap memberikan alkohol untuk Tuan Muda. Tuan Muda pun berkata kepadanya untuk tidak perlu sangat sopan, karena Tuan Muda takkan baik padanya meski ia berlagak sopan. "Kau bisa mengutukku sesuka hatimu," kata Tuan Muda mengakhiri ucapannya. Atasan prajurit Kwon itu lalu menyuruh para bawahannya untuk membunuh Tuan Muda. Saat mereka menyerang, Tuan Muda pun dengan mudahnya menebas para prajurit itu dan membunuh mereka dengan sangat cepat. Bahkan Tuan Muda tak perlu menggunakan teknik bela diri yang kuat untuk mengalahkan mereka. Setelah selesai, atasan prajurit Kwon terkejut karena Tuan Muda telah menghabisi para bawahannya dengan tak memerlukan waktu yang lama. Ia bertanya kembali, "Siapa kau sebenarnya?" Tuan Muda menjawab kalau ia bukanlah orang penting. Sambil membersihkan noda darah dalam pedangnya, ia menebaskannya pada angin. Tuan Muda berkata, "Aku hanya swordsman, sewaan yang mencium kesempatan menghasilkan banyak uang." Orang itu lalu bertanya, kalau Tuan Muda ingin uang, berapa jumlah yang cukup untuk membuatnya pergi dari sana? Lalu Tuan Muda bertanya lagi, "Sepertinya kau cukup kaya ya?" Ia menjawab kalau ia punya cukup uang untuk mengubah hidup seseorang. Sebelum ia selesai mengatakan itu, untuk menyuruh Tuan Muda menyebutkan jumlah yang diinginkannya, Tuan Muda memotong ucapannya dan bertanya, kenapa dia melakukan semua ini? Kalau ia sudah memiliki cukup banyak uang, kenapa kau mencuri uang dari orang lain, terlebih uang mastermu sendiri? Kata Tuan Muda yang membuat orang itu tak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba saja terdengar suara yang menyuruh Tuan Muda untuk menjatuhkan pedangnya. Ternyata seseorang telah menyadari Geom Ah So, ayah Geom Sayon dan master dari Golden Manor. Atasan Kwon itu lalu tersenyum lalu mengancam Tuan Muda untuk menjatuhkan pedangnya. Kalau tidak, ia akan membunuh master Golden Manor. Tuan Muda tak menghiraukannya. Ia lalu menebaskan pedangnya ke atas, lalu sebuah tanda pedang pun mengarah kepada orang yang menyandra master Golden Manor, yang membuat semua orang terkejut dan tak merasakan adanya sebuah serangan. Tiba-tiba saja tubuh orang yang menyandra master Golden Manor terbelah dua. Ternyata Tuan Muda menggunakan teknik Soaring Sword Art. Semua orang terkejut. Sementara Tuan Muda dengan tenang lalu berkata, "Apa yang kau katakan tadi?"